Sekian lama mengurungkan diri, akhirnya kaum bansos saat ini keluar kandang. Seperti biasa, tugasnya nyinyirin Pak Anies. Apalagi Pak Anies sekarang resmi diusung oleh Partai Nasdem dan tinggal menunggu bagaimana keputusan PDIP ataupun PKB. Untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa videonya. Pak Anies emang benar lagi mencari pekerjaan dan berburu jabatan. Nyinyir aja terus. Assalamualaikum. Inilah makhluk yang dibilang dungu ya kan. Kau bilang tadi gini lah Pak Anies kalau memang mau membantu rakyat Jakarta, Pak Anies nggak usah jadi gubernur, Pak Anies kan bisa aja jadi pengusaha. Ya jelas-jelas Pak Anies itu bukan pengusaha, bro ya. Pak Anies itu cerdas ya. Dia itu kalau jadi gubernur baru punya wewenang ya, sama dengan Pak Lurah, dia punya wewenang, bisa dia memberi pekerjaan kepada anaknya, yang mana yang mau ditentukannya bisa saja, itulah wewenang. Makanya kau tuh sekolah dulu lah. Kau nggak baca tapi nggak pakai pikiran. Betul. Pakai pikiran lah kau ya. Kalau Pak Anies tuh nggak perlu dia cari kerjaan, orang yang mencari dia supaya dia mau menjabat, karena orang penuh harapan bersama dengannya. Masyarakat berharap hanya Pak Anies yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di Jakarta. Tahu kau? Jadi kenapa lah kau mesti bacot kali? Santai aja kau, ya. Takut kau kalau Pak Anies itu maju jadi gubernur gitu ya. Terus yang kau dukung kalah gitu ya. Takut ya. Ya jauh lah. Ya kan? Jauh kali pulanya. Pak Anies pula kau samakan dengan anak ingusan. Anak ingusan. Oloh. Tolong ya. Hei, ini bentuk ketakutan kalian semua nih ya. Kalau berburu jabatan tuh anak Pak Lurah tuh, Pak Lurah tuh sibuk kali memburukan jabatan untuk anak-anak dan keluarga-keluarganya. Asal kau tahu kenapa kau nggak dikasihnya jabatan? Minta lah, pasti dikasihnya kau. Jilat terus sampai bersih pantat. Wassalamualaikum. Hajar bang, hajar. Sebenarnya saya tuh udah ngantuk, udah mau tidur. Tapi kalau ngelihat moncong kayak gini nih, para pembenci Pak Anies, saya tuh perasaan mata tuh jadi melek lagi, ingin mengomentari. Anda bilang Pak Anies segitunya mengejar-ngejar jabatan. Kalau menurut saya ya, mendingan Pak Anies daripada junjungan Anda itu. Suatu pilpres kemarin, apakah ada yang memundurkan diri? Yang jadi menteri tetap berjalan jadi menteri. Yang jadi wali kota itu bocil itu tetap berjalan jadi wali kota. Apa itu kalau bukan rakus dengan jabatan? Sadar nggak? Atau Anda otaknya udah terbalik? Kalau ngomong dipikir dulu lah. Pak Anies oke lah, Pak Anies sekarang menyalonkan lagi jadi gubernur, tapi kan itu kemauan rakyat. Betul. Kemauan rakyat DKI Jakarta. Lalu apa salahnya Pak Anies sebagai masyarakat, bukan pejabat apapun, dibandingkan junjungan Anda itu jauh lebih terhormat Pak Anies, karena Pak Anies orang biasa, bukan pejabat. Dipikirlah kalau ngomong ya. Itu congornya dijaga. Oke, sekian, terima kasih, salam perubahan.
Bang Suki. Nasdem udah dukung Pak Anies tuh, ya nggak? Tinggal nanti dari partai lain salah satu lagi ya, biar tambah kokoh nih Pak Anies di DKI. Benar nggak? Makanya yang kemarin bilang Nasdem nggak bakalan bergabung, siapa itu ya nggak? Pasti bergabung, tetap solid ya nggak? Tambah partai agamis, tambah lagi partai nasionalis. Besok ada lagi dari partai lain. Yang lain udah minggir lah, itu lawan kotak kosong aja besok ya. Kotak kosong. Yang dari Kim mana Kim? Ayo dong tongolin calonnya dong biar kita bisa tempur nih ya. Kagak enak nih kalau nggak ada lawan nih, ya nggak? Kita kalau main karet sendiri aja kagak enak, nggak ada yang pegangin, ya nggak? Ayo, siapa lagi yang mau bergabung? Silakan. Ibarat angkot bangku masih ada yang kosong. Oke, salam akal sehat, salam perubahan buat Jakarta, ya nggak? Kita lanjutkan kinerja Pak Anies, ya nggak? Buat the next 2029. Thank you. Nasdem resmi usung Anies jadi cagup di DKI Jakarta untuk 2024. Nih, mana nih yang pada teriak-teriak? Siapa yang mau ngusung Pak Anies? Tuh, ciluk bah. Tuh. Jadi jangan sekate-kate ente. Pak Anies ini banyak yang mikat ya. Mikat, peminat kali ya. Aduh, udah. Jangan berita hoak mulu lo pada. Lu nggak tahu apa-apa lo tentang Pak Anies. Pak Anies mau cerdas tuh. Diusung. Udah berapa biji nih? Ayo nambah lagi partai-partai yang lain. Terima kasih Partai Nasdem yang sudah mendukung Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Saya sebagai masyarakat yang berdomisili di DKI Jakarta sangat berterima kasih kepada Partai Nasdem ya. Mohon maaf, dulu kita juga sempat emosi, ya wajar aja lah. Saya kira semua masyarakat pasti emosi ketika masih pertempuran kok sudah menyatakan sikap ya. Tapi inilah strategi kawan-kawan yang kita lupa dalam berpolitik ya. Inilah politik, saya jadi teringat dari apa yang dikatakan Os Cokro Aminoto ya. Setinggi-tingginya ilmu, setinggi-tingginya tauhid, sepintar-pintarnya bersiasat. Ya, jadi politik ini bukan hanya sekedar jalan lurus, ini adalah strategi. Ya, kita diajarkan oleh Partai Nasdem ini kedewasaan berpolitik kawan-kawan ya. Bagaimana cara dewasa berpolitik untuk membangun bangsa dan negara. Terima kasih Partai Nasdem. Mohon maaf ya, kita juga sempat marah-marah dulu. Tapi saya sebagai masyarakat sangat berterima kasih kepada Partai Nasdem. Teman-teman juga silakan ya kawan-kawannya, kita berterima kasih kepada Partai Nasdem karena orang yang kita percaya ini akhirnya diusung ke Pilkada DKI Jakarta. Semoga Pak Anies Baswedan bisa berjaya di DKI Jakarta dan menang. Terima kasih Partai Nasdem. Mantap. Merdeka. Yap, tentunya ini adalah kabar gembira buat anak-anak Abah, terkhususnya di daerah DKI. Karena Nasdem resmi mengusung Pak Anies. Dan kemungkinan besar akan bertambah lagi. Dan kita berharap bagaimana agar PDIP, PKB, PKS bisa solid. Bagaimana agar bisa menjadikan Pak Anies sebagai gubernur DKI. Dan mematahkan rencana-rencana busuk dari kaum yang ingin merusak demokrasi, yang mengubah konstitusi, bagaimana agar bisa meloloskan anaknya. Dan hal ini tentu akan membuat kaum bansos lebih kepanasan lagi. Terbukti kaum bansos saat ini sudah mulai nyinyir dan menyerang Pak Anies, mengatakan Pak Anies bahwa Pak Anies ini gila jabatan, yang mereka tidak pernah bercermin dengan junjungannya yang seperti apa modelnya. Bahkan hampir satu keluarga dijadikan sebagai pejabat. Apalagi si bungsu saat ini sibuk pencitraan. Bagaimana agar bisa diterima oleh rakyat atau menarik simpati rakyat untuk bisa didukung. Nah, kita berharap Pak Anies bisa jadi di DKI dan mengembalikan harga diri demokrasi yang saat ini diobok-obok oleh Pak Jokowi dan antek-anteknya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga ada manfaat dari video yang saya up. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.